Shalom, selamat pagi semuanya. Tetap semangat dengan sukacita dalam setiap situasi, karena kita bersama dengan Tuhan yang hidup. Mari saya mengajak kita semua merendahkan diri di hadapan Tuhan, bersatu di dalam memuji Tuhan, menyembah Dia, satu di dalam mendengarkan firman-Nya, beribadah di minggu pagi hari ini. Mari kita awali dengan doa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, atas perkenan-Mu pada hari ini. Kami datang lagi di hadirat Tuhan. Hati kami siap memuji dan menyembah Engkau, bahkan siap mendengarkan suara Tuhan. Karena itu ibadah kami pada pagi hari ini menyerahkan dalam pimpinan Tuhan dari awal sampai akhir. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku.
Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita izinkan Tuhan berbicara sekali lagi bagi kita, agar perjalanan hidup kita selalu bersama dengan Tuhan dan meraih kemenangan demi kemenangan. Menghadapi apapun dalam hidup ini, kita tahu kita bersama dengan Tuhan. Mari kita minta pimpinannya. Bapa, saatnya kami kembali merendahkan diri, siap menerima taburan benih firman Tuhan. Karena itu biarkanlah pikiran dan hati kami boleh ditaburi dengan kebenaran firman-Mu, sehingga firman itu akan berbuah berlipat kali ganda, bahkan hidup kami tetap memuliakan nama-Mu. Mari berfirman melalui hamba-Mu ya Tuhan. Pakai urapi bibir mulutnya, sehingga suara Tuhan jelas sampai kepada kami semua, memperbaharui kehidupan kami, menguatkan kami, menopang kami untuk hadapi hari-hari hidup ini. Mari berfirman bagi kami, kami siap dengar suara-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Orang Israel keturunan Abraham melarikan diri untuk hidup di pengasingan di Mesir karena kelaparan. Bangsa Mesir takut akan berkembangnya orang Israel, sehingga mereka memperbudak orang Israel dan menganiaya mereka. Orang Israel tidak tahan siksaan dan sangat memohon kepada Tuhan. Tuhan mendengar doa-doa mereka dan memutuskan untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Dia kemudian memanggil Musa. Musa, sesungguhnya seruan anak-anak Israel sudah sampai kepadaku. Dan aku sudah melihat betapa dahsyat penindasan yang dilakukan oleh orang Mesir kepada mereka. Karena itu, sekarang pergilah, dan aku akan mengutus engkau kepada Firaun, supaya engkau membawa umatku, anak-anak Israel, keluar dari Mesir. Musa pergi menemui Firaun Mesir dengan perintah Tuhan. Tetapi Firaun sama sekali tidak mau setuju untuk membebaskan orang Israel. Firaun yang keras kepala tidak menyerah. Sampai Tuhan melepaskan 10 tulah di Mesir. Orang Israel akhirnya berangkat dari Mesir di bawah bimbingan Tuhan.
berdirilah teguh, dan lihatlah keselamatan dari Yahweh yang akan Dia tunjukkan kepada engkau sekalian hari ini. Angkatlah tongkatmu, dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belalah laut. Mari kita mau belajar dari tokoh sentral ini, yaitu Musa. Apa rahasianya sehingga Musa bisa dipakai Allah secara luar biasa untuk membawa umat ini keluar daripada krisis yang berkepanjangan itu, saudara-saudara. Kalau kita belajar seluruh pengalaman hidup Musa bersama umat ini sampai klimaksnya pada ayat ini, mereka telah menyeberang Laut Tiberau dan sekarang sudah melewati Laut Tiberau itu. Dan Tuhan perintahkan kembali kepada Musa, ulurkan tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir yang sedang mengejar, meliputi kereta mereka dan orang-orang yang berkuda. Saudara lihat Allah yang berdaulat, Allah yang memimpin perjalanan hidup ini, Allah yang mengatasi segala sesuatu melalui Musa. Siapkah kita juga mau dipakai seperti Musa? Allah yang akan berkarya melalui kehidupan kita, mengatasi semua krisis yang kita hadapi. Allah sanggup, tetapi Dia mau memakai kita seperti Musa untuk menjadi alat-alatnya mengatasi krisis dalam kehidupan ini. Apa rahasianya? Mengapa Musa, saudara-saudara? Yang pertama, kalau kita mau pelajari di sini, Musa adalah orang yang memiliki pengalaman hidup bersama dengan umat Allah. Musa memiliki hati yang care, yang peduli terhadap umat Allah. Dalam histori Musa, sebenarnya Musa dia sudah berada pada zona nyaman, tinggal di istana Firaun, semua serba cukup. Tidak ada krisis di istana. Tetapi Musa setelah dewasa, dia mengambil keputusan untuk tinggal bersama dengan umat Allah. Hidup bersama mereka, berada di dalam kesulitan-kesulitan hidup. Musa punya pengalaman hidup bersama dengan umat Allah. Dia tidak lari dari kenyataan. Dia tidak membiarkan umatnya menderita. Tapi dia solider, dia ada di sana. Itulah hati Musa. Karena itu Tuhan mencari hati-hati yang demikian. Tuhan mencari hati-hati seperti Musa, yaitu hati yang tidak tinggal pada zona nyaman untuk kepentingan diri sendiri, tetapi hati yang mau peduli kepada situasi di sekitar, serba susah, penderitaan, kesulitan hidup. Musa memilih untuk menderita bersama dengan umat Allah. Itu adalah pengalaman hidup yang luar biasa. Dan Allah mau mencari hati-hati seperti ini. Hati Musa, hati yang peduli terhadap kesulitan-kesulitan. Hati yang peduli terhadap sesama. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita sadar Allah sendiri
Allah yang peduli kepada manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia tidak ingin dunia binasa. Dia ingin menyelamatkannya. Hati Allah, hati yang ingin menyelamatkan orang berdosa. Dan dia sekarang melihat itu pada Musa. Musa memiliki hati yang tidak egois. Hati yang rindu menyatu dengan umat Allah. Inilah yang ada pada kelebihan Musa. Ya, pengalaman hidup Musa. Dia hidup bersama dengan umat Allah. Hidup bersama di dalam kesulitan-kesulitan. Hidup bersama di dalam pergumulan-pergumulan. Hidup bersama di dalam penderitaan. Yang kedua, mengapa Tuhan memakai Musa untuk mengatasi krisis bagi umat Allah ini? Lihat di sini bahwa Musa memiliki pengalaman spiritual yang mendalam. Ada pengalaman spiritual yang mendalam. Pengalaman spiritual Musa apa? Selama perjalanan umat Allah dari Mesir mau menuju ke Kanaan, itu adalah perjalanan penuh mujizat. Musa menyaksikan tulah demi tulah silih berganti yang diizinkan Allah terjadi bagi umat Mesir, bagi Firaun. Musa melihat Allah Maha dahsyat, Allah Maha kuasa, menyatakan kebesarannya, menyatakan kedaulatannya. Allah yang memimpin umat ini supaya mereka bisa keluar dari Mesir. Itu adalah pengalaman spiritual. Menyaksikan mujizat demi mujizat, itu adalah pengalaman spiritual. Menyaksikan kehadiran Tuhan yang nyata, pertolongan Tuhan yang nyata, itu adalah pengalaman spiritual. Mengalami kedekatan hubungan dengan Tuhan, itu pengalaman spiritual. Dan Musa juga membangun komunikasi erat dengan Allah, itu pengalaman spiritual. Jadi saudara-saudara, Musa dia sudah hidup bersama dengan umat Allah. Sekarang dia punya pengalaman spiritual yang mendalam dengan Allah. Dan dia layak untuk dipakai oleh Allah. Karena itu, mari kita juga ingin di tengah krisis, kita ingin membangun pengalaman-pengalaman spiritual yang mendalam. Bangun mesbah-mesbah doa kita. Bangun hubungan-hubungan kedekatan kita dengan Tuhan. Dan dengan itu, kehadiran Allah, kehadiran kuasanya lebih besar daripada dunia ini. Firman Tuhan mengajak kita untuk memandang kehidupan begini. Lihatlah bahwa roh Allah, roh yang ada di dalam dirimu, itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Di dalam dunia ada penderitaan, ada ancaman, ada bahaya, ada kegelisahan, ada persoalan demi persoalan yang tidak terpecahkan secara akal manusia, mengatasi bermacam-macam persoalan dalam kehidupan. Tetapi kita punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa. Siapakah dia? Aku adalah aku. Yang mengingatkan kepada Allah adalah Allah. Keberadaan Allah itu adalah Allah yang tidak berubah. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, dan Musa. Aku adalah aku, Allah yang tidak pernah berubah dalam kuat kuasanya. Allah yang berpegang kepada perjanjian. Jadi mari kita lihat di sini bahwa pengalaman spiritual yang mendalam itu akan membakar semangat kita menghadapi masalah demi masalah. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di tengah-tengah situasi apapun juga, mari kita rindu memperdalam pengalaman-pengalaman spiritual kita. Musa adalah orang yang tepat dipakai Allah mengatasi krisis. Karena Musa memiliki pengalaman yang nyata hidup bersama umat Allah. Musa memiliki pengalaman spiritual yang mendalam, menyaksikan keajaiban-keajaiban Tuhan, kuat kuasa Tuhan yang nyata. Dan
Musa adalah orang yang konsisten terhadap panggilan. Kita lihat di sini bahwa Musa dipanggil oleh Tuhan ketika dia mengembalakan kambing domba. Dan saudara-saudara, tiba-tiba dia melihat nyala api belukar yang terbakar tetapi tidak terbakar. Dan di sanalah dia mengalami perjumpaan dengan Allah. Dalam perjumpaan itu dikatakan Allah mengatakan bahwa Musa, tanggalkan kasutmu. Nah, tempat ini tempat yang kudus. Musa harus menghampiri Allah dalam kekudusan. Ini adalah panggilan. Dan Allah memanggil Musa untuk pergi membebaskan umat Israel. Musa konsisten terhadap panggilannya. Kalau kita lihat bahwa Firaun terus-menerus mengancam Musa dan umat Allah. Tetapi Musa tidak gentar. Musa tetap kokoh pada panggilannya. Walaupun diancam oleh Firaun dan tentara-tentaranya. Bahkan mereka mengejar sampai sekarang kita dalam konteks pembacaan ini. Ada di depan Laut Tiberau dan menyeberang itu. Musa tetap konsisten pada panggilan. Walaupun di depan Laut Tiberau, di belakang ada ancaman tentara Firaun. Dia tetap konsisten pada panggilannya. Dia tidak mau berbalik. Dia terus berjalan maju. Allah membuka jalan bagi mereka. Laut Tiberau terbelah. Dan sekarang mereka sudah menyeberang. Dan sekarang Allah mengatakan, ulurkan tanganmu kembali ke atas laut. Supaya air ini berbalik menutupi orang Mesir itu. Orang yang konsisten terhadap panggilan itu adalah orang yang mengalami mujizat demi mujizat. Pertolongan Tuhan selalu nyata karena dia konsisten kepada panggilan. Apa yang terjadi andai kata Musa takut kepada tentara Firaun dan dia berbalik? Apa yang terjadi apabila Musa melihat tidak ada jalan, yang ada hanyalah Laut Tiberau dan menyerah? Tidak ada mujizat. Orang yang menengok ke belakang, dia akan menjadi tiang garam seperti istri Lot. Tetapi orang yang berjalan maju sambil menabur benih dengan meneteskan air mata, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Konsisten terhadap panggilan. Itu berarti melewati proses demi proses, kesulitan demi kesulitan, tantangan demi tantangan, penderitaan demi penderitaan. Apapun yang diperhadapkan kepadanya, dia tetap konsisten terhadap panggilan. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu masih konsisten terhadap panggilan sampai pada hari ini? Tuhan memanggil Anda untuk apa? Menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pengikut Yesus yang setia, menjadi hamba yang setia seumur hidup melayani Tuhan. Jangan pudar daripada panggilan itu. Karena Tuhan siap untuk menolong kita masing-masing. Sekalipun dihadang oleh krisis demi krisis, kesulitan demi kesulitan, tantangan demi tantangan, air mata demi air mata. Tapi Tuhan tetap beserta dengan kita. Itulah pengalaman indah. Itulah Musa mampu menangani krisis. Oleh karena apa? Pertama, Musa memiliki pengalaman hidup bersama dengan umat Tuhan. Kedua, Musa adalah orang yang sungguh-sungguh mempertahankan spiritualitas rohaninya. Terakhir, Musa adalah orang yang konsisten terhadap panggilannya.
kita kembali ke tugas tanggung jawab kita masing-masing. Percayalah, Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus, Allah yang tidak berubah, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Yusuf, bahkan Allah Musa, tidak berubah. Allah dalam Tuhan Yesus Kristus sampai pada hari ini. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sapaan firman Tuhan jelas sampai kepada kami. Tolonglah kami Bapa, belajar dari Musa adalah kami tidak lari dari realitas kehidupan. Kami memiliki pengalaman hidup bersama kesulitan-kesulitan yang ada. Orang-orang yang ada di sekitar kami yang mungkin berada pada masa krisis. Tolonglah kami untuk membangun spiritualitas yang tinggi, pengalaman-pengalaman iman di dalam Tuhan. Tolong kami untuk konsisten terhadap panggilan kami, supaya kami tetap mengalami mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan. Berdoa, mungkin di antara kami ada yang sedang berada pada krisis yang berkepanjangan. Ada yang bergumul dengan sakit penyakit, bergumul dengan keuangan, bergumul dengan pekerjaan, bergumul di dalam rumah tangga, dan macam-macam. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bila Tuhan berkenan, pada minggu yang kami akan lewati, kami akan menerima jawaban-jawaban daripada Tuhan. Mengalami mujizat demi mujizat, karena Tuhan itu hidup bagi kami. Di antara kami ada yang sedang susah, berikanlah penghiburan. Ada yang lemah, biarlah dibangkitkan kembali imannya. Kami berdoa ya Tuhan, jamahan Tuhan bagi setiap kami. Izinkanlah kami mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan, Republik Indonesia. Biarlah jamahan Tuhan tetap menyertai para pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Tuhan memberi hikmat bagi mereka di dalam mengelola bangsa ini ya Tuhan, mengatasi berbagai krisis yang ada. Berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan di mana-mana. Biarlah Tuhan terus memakai hamba-hamba Tuhan melayani, baik di kota-kota besar, desa-desa, daerah-daerah terpencil, dimanapun berada, hadirat Tuhan menyertai. Terima kasih Bapa, inilah kehidupan kami. Biarlah berkat-Mu tetap ada bagi kami. Kasih anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, pimpinan penyertaan oleh Roh Allah yang kudus, tinggal memberkati dan menyertai kami sekalian, mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Dia
Berikut ini adalah tips menghadapi corona. Yang pertama, rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Pastikan setiap tangan dan jari-jari Anda sudah bersih agar jauh dari kuman dan juga virus-virus jahat. Yang kedua, gunakanlah masker dengan baik dan benar, terutama apabila kita berada di tempat-tempat umum, agar tubuh kita tetap terjaga dari penyakit. Yang ketiga, pastikan Anda menjaga jarak Anda dengan orang lain, karena kita tidak tahu apakah mereka dalam kondisi tubuh yang baik atau tidak. Dan yang utama, setialah berdoa kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang tahu setiap masa depan kita. Demikianlah beberapa tips anak-anak Tuhan dalam menghadapi corona. Tetaplah percaya dan tetaplah berdoa. Tuhan Yesus memberkati.